APBD? Definisinya, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Fungsi APBD sebagai alat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pembangunan di daerah. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah analisis APBD. Yang ke-1 adalah mengumpulkan data APBD. Kumpulkan data dari 3 tahun terakhir, misalnya dari tahun 2022 sampai tahun 2024 dari sumber resmi seperti BPS, Badan Pusat Statistik, atau situs pemerintah provinsi. Yang kedua adalah poin-poin analisis yang dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan daerah, sumber pendapatan seperti pajak daerah, retribusi, dan dana transfer dari pusat. Selanjutnya, belanja daerah, alokasi belanja untuk sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah surplus atau defisit, analisis selisih seperti pendapatan dan belanja. 3. Perbandingan APBD Provinsi Yogyakarta, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Yang pertama, tahun 2022, yaitu 1. Pendapatan, misalnya Rp 5,8 triliun. 2. Belanja, Rp 6,2 triliun atau ada defisit yang harus ditutupi dengan pembiayaan. 3. Sektor dominan, pendidikan dan kesehatan mendominasi anggaran belanja. Yang kedua, tahun 2023, 1. Pendapatan, yaitu Rp 6,1 triliun atau peningkatan dari 2022 karena kenaikan PAD dan transfer pusat. 2. Belanja, yaitu Rp 6,5 triliun. 3. Perubahan, fokus lebih pada pembangunan infrastruktur akibat pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Yang ketiga, tahun 2024 atau proyeksi. 1. Pendapatan, yaitu Rp 6,3 triliun. 2. Belanja, yaitu Rp 6,7 triliun. 3. Sektor prioritas, fokus pada pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan digital. Yang selanjutnya, perbandingan penyebab perubahan. Pertama, tahun 2022, anggaran lebih banyak dialokasikan untuk penanganan pandemi dan bantuan sosial. Kedua, 2023, yaitu ada pergeseran prioritas ke pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi. Ketiga, 2024, yaitu penyesuaian untuk pembangunan jangka panjang dan digitalisasi. Yang selanjutnya adalah penyebab perubahan anggaran. Yang ke-1 adalah ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, dan kebijakan fiskal nasional mempengaruhi jumlah dana transfer dari pusat. Yang kedua adalah pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan anggaran di tahun 2022 difokuskan pada sektor kesehatan dan sosial. Yang ketiga adalah kebijakan nasional, peningkatan dana desa, program pemerintah pusat seperti proyek infrastruktur dan digitalisasi. Pada tahun 2022, pendapatan yang diperoleh sebesar 5,8 triliun, sementara belanja yang dikeluarkan mencapai 6,2 triliun. Ini menyebabkan terjadinya defisit sebesar 400 miliar. Pada tahun ini, sektor yang mendominasi adalah pendidikan dan kesehatan. Perubahan ini disebabkan oleh fokus pemerintah pada penanganan pandemi serta pemberian bantuan sosial. Selanjutnya, pada tahun 2023, pendapatan meningkat menjadi 6,1 triliun. Namun, belanja juga meningkat menjadi 6,5 triliun. Defisit tetap berada di angka 400 miliar tahun ini. Sektor infrastruktur menjadi dominan karena terjadi pergeseran fokus ke pembangunan infrastruktur pasca pandemi. Untuk tahun 2024, diproyeksikan pendapatan akan mencapai 6,3 triliun dan belanja sebesar 6,7 triliun. Dengan defisit yang diperkirakan tetap 400 miliar. Sektor yang dominan pada tahun ini adalah pemulihan ekonomi dan digitalisasi, di mana fokus pemerintah adalah pada pembangunan jangka panjang serta digitalisasi ekonomi. Penjelasan tambahan. A. Pendapatan. Sumber pendapatan terdiri dari pajak daerah, retribusi, dan dana transfer dari pusat. B. Belanja. Alokasi belanja untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. C. Surplus atau defisit. Selisih antara pendapatan dan belanja menunjukkan kebutuhan pembiayaan.